Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Rafina Rizky Amalia dari kelas 9A, absen 27. Jawaban dari nomor 1. Sebagai seorang muslim yang tinggal di wilayah Nusantara, kita perlu memahami sejarah Islam di wilayah Nusantara agar kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan Islam di wilayah yang kita tinggali saat ini. Juga agar kita dapat membandingkan kondisi masyarakat Nusantara sebelum dan sesudah datangnya Islam ke wilayah ini, agar kita dapat lebih bersyukur sebagai masyarakat Nusantara yang mengenal Islam dan menjadi bagian dari umat muslim. Nomor 2. Manfaat dari memahami sejarah Islam di Nusantara, diantaranya kita dapat mengetahui perkembangan Islam di wilayah Nusantara, dapat mengetahui perkembangan Nusantara setelah datangnya Islam ke wilayah Nusantara, juga agar kita dapat lebih bersyukur sebagai masyarakat Nusantara yang memeluk agama Islam. Nomor 3. Teori-teori masuknya Islam ke wilayah Nusantara, diantaranya yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat beranggapan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13. Hal ini dikuatkan dengan adanya penemuan makam Sultan Malik As-Saleh yang merupakan sultan dari Samudra Pasai pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini ditemukan oleh Christian Snowpurgronje dan J. Pijnapol. Teori yang kedua merupakan teori Persia yang menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui para pedagang dari Persia. Hal ini karena pada awal masuknya Islam ke wilayah Nusantara pada abad ke-13 saat itu, ajaran yang marak adalah ajaran Syiah dari Persia. Yang ketiga, teori Cina. Teori Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang berpendapat bahwa kebudayaan Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui perantara masyarakat muslim dari Cina pada abad ke-9. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah yang merupakan Raja Demak adalah keturunan Cina. Gelar Raja-Raja Demak ditulis dengan istilah Cina, juga catatan-catatan yang menyatakan bahwa pedagang dari Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan di wilayah Nusantara. Yang keempat adalah teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh musafir dari Arab langsung yang bersemangat menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini dikuatkan dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Sumatera Utara yang bernama Bandar Khalifah. Teori Mekah ini merupakan teori yang paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh, diantaranya Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Nomor 4. Bukti-bukti masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Yang bukti-bukti ini terdiri dari
dari berbagai bentuk. Contohnya adalah berita-berita dari bangsa asing. Yang pertama, Hikayat Dinasti Tang di Cina. Yang kedua, Ajaib Al-Hind yang ditulis oleh Buzur bin Syahriyah pada tahun 390 Hijriah atau 1000 Masehi. Yang ketiga adalah Marco Polo yang seorang pedagang dari Van yang melakukan perjalanan pulang dari Cina ke Persia. Yang keempat adalah Ibnu Battuta yang merupakan musafir dari Maroko dalam perjalanannya dari India pada tahun 1345 dan 1346 dan singgah di samudra. Di sana ia mendapati bahwa penguasanya di sana merupakan seorang pengikut mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa mazhab Syafi'i telah berlangsung sejak lama. Sedangkan bukti fisiknya diantaranya yang pertama batu nisan yang terdapat di batu nisan yang bertuliskan huruf Arab yang terdapat di lereng Gresik. Yang kedua di Sumatera terdapat batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang merupakan Sultan Samudra Pasai yang berangka tahun 696 Hijriah dari 696 Hijriah. Yang ketiga ditemukannya serangkaian batu nisan yang sangat penting di kuburan-kuburan Jawa Timur, yaitu di Trowulan dan Troloyo di dekat situs Istana Majapahit. Yang keempat adalah sebuah nisan muslim kuno yang ditemukan di wilayah Gresik. Nomor 5. Beberapa faktor penyebab Islam dapat menyebar dengan cepat di wilayah Nusantara, di antaranya yang pertama, syarat masuk agama Islam sangatlah mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara dilakukan dengan jalan damai. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sarah Ardelia dari kelas 9A, absensi 28, ingin menjawab soal atau pertanyaan dari Abi Amir terkait sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah mengapa kita harus memahami sejarah Islam Nusantara. Karena sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Islam, kita wajib mengetahui hal-hal tersebut untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai sejarah Islam. Yang kedua adalah apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara. Manfaatnya, tentu saja kita akan memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah agama Islam. Serta, jika kita mempelajari sejarah Islam pada masa terdahulu, kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian dan perjuangan orang-orang terdahulu. Yang ketiga adalah jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Melaka pada saat itu. Dan teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik Al-Saleh, pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini juga dikemukakan oleh Christian Snow, Howard Grant, and J. Pigeonapple.
Yang kedua adalah teori Persia. Umar Amir dan Hossein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Dan ada beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram, Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera. Yang ketiga adalah teori Cina. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Islam Cina. Hal ini tentu dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan dari Cina. Teori keempat adalah teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam Nusantara dibawa langsung oleh para musyafir dari Arab pada abad ke-7 yang diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Teori inilah yang paling mendapat dukungan dari para tokoh, yakni Fadler, Anthony H. Jones, Towie Arnold, dan Buya Hamka. Yang keempat adalah jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah adanya batu nisan yang bertuliskan Arab ditemukan di lereng Grasik. Yang kedua adalah di Sumatera ditemukan batu nisan Malik As-Saleh. Yang ketiga adalah serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan-kuburan Jawa Timur. Yang keempat adalah sebuah batu nisan kuno ditemukan di Gresik. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Jawabannya adalah yang pertama, syarat untuk masuk Islam cukup mudah. Yang kedua adalah tidak ada pembagian kasta dalam agama Islam. Yang ketiga adalah upacara yang sangat sederhana. Dan keempat, kerajaan-kerajaan yang berkembang pesat di Samudra Pasai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurid diwadin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saya Siti Narsana dari 9A absen 29. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Sejarah Islam Nusantara perlu kita pelajari agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat di Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu-Buddha. Perkembangannya hingga muncul arilan-arilan dan pandangan yang ada pada saat ini pengaruh budaya lokal. Dan dari peradaban sebelumnya juga menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Dengan begitu, kita bisa bertindak lebih bijak terhadap perbedaan yang ada dalam Islam dan jika perlu mencari cara atau metode dengan mendorong perubahan pemahaman yang lebih dalam dan baik tanpa menciptakan konflik. 2. Apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? 1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. 2. Menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan peradaban yang unik di Nusantara.
3. Menjelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai dan Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercolok Gujarat. Teori ini ditemukan oleh Christian Sounds Goodroge dan G. Pigeonapple. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussain dan Hossein Dizadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di daerah Irak. Teori ini dicetuskan karena awal masuknya Islam ke Nusantara dari abad ke-13. Ajaran yang masuk saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang berupa dengan ucapan peringatan bernama Tabik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Samudra Barat dan Jambi. 3. Teori Cina. Lain hal dengan Slamet dan Sumanto Al-Hutubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal muala masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raden Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cinalah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. 4. Teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab di Barul, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inikah yang paling penting banyak yang didukung oleh para tokoh seperti budaya Islam di Mesir, tokoh Vanler, Anthony H. Jones, Tiwi Arnold, dan Buya Hamka. Nomor 4. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. 1. Surah Raja Sriwijaya. Salah satu bukti tentang masuknya Islam ke Indonesia dikemukakan oleh Prof. Arzumardi Asra dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara. Dalam buku itu, Arzumardi menyebutkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada masa Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya pada Umar bin Abdul Aziz yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin di dinasti Muawiyah.
2. Makam Fatimah binti Maimun. Berdasarkan penelitian sejarah telah ditemukan sebuah makam Islam di Lerak, Gresik. Pada batu nisan dari makam tersebut tertulis nama seseorang wanita, yaitu Fatimah binti Maimun, dan angka tahunnya 1082. Artinya dapat dipastikan bahwa pada akhir abad ke-11 Islam dengan demikian telah masuknya ke Indonesia. Dapat diduga bahwa Islam telah masuk dan berkembang di Indonesia sebelum tahun 1082. 3. Makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 1297 merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembangnya di daerah Aceh pada abad ke-12, mengingat Malik As-Saleh adalah seorang sultan, maka dapat diperkira bahwa Islam telah masuk ke daerah Aceh jauh sebelum Malik As-Saleh mendirikan Kesultanan Samudra Pasai. 4. Cerita Marco Polo. Pada tahun 1092, Marco Polo, seorang musafir dari Venesia atau Italia, singgah di Perlak dan beberapa tempat di Aceh di bagian utara. Marco Polo sedang melakukan perjalanan dari Venesia ke negeri Cina. Ia menceritakan bahwa abad ke-11 Islam telah berkembangnya di Sumatera bagian utara. Ia juga menceritakan bahwa Islam telah berkembang sangat pesat di Jawa. 5. Cerita Ibnu Battuta. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta mengunjungi Samudra Pasai. Ia menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik terhadap ulama dan rakyatnya. Di samping itu, ia menceritakan bahwa Samudra Pasai merupakan sultan dagang yang sangat maju. Di sana, Ibnu Battuta bertemu dengan para pedagang dari India, Cina, dan Jawa. Nomor 5. Jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. 1. Syarat untuk masuk agama Islam cukup mudah, yaitu dengan cara mengucapkan 2 syahadat. 2. Tidak ada pembagian katsah dalam Islam. Dalam Islam, mungkin miskin atau kaya, semua memiliki derajat yang sama. 3. Penyebaran Islam dengan cara menarik masyarakat dan damai, misalkan melalui kesenian. 4. Kerajaan Islam yang berkembang biak pesat seperti Kerajaan Samudra Pasai akibat jatuhnya Kerajaan Majapahit. 5. Upacara yang sederhana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara agar kita dapat mengetahui dan memahami latar belakang diterimanya agama Islam di masyarakat Indonesia. Apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Yang pertama, untuk mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran Islam dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara, sehingga kita dapat mengambil pelajarannya dan menjadikannya patokan untuk masa sekarang. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai umat Islam sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan peradaban yang unik di Nusantara, dan sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang. Jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat, yaitu teori yang beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini diperkuat dengan adanya makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh yang bercorak Gujarat. Yang kedua ada teori Persia.
Teori yang tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Teori ini diperkuat dengan adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia. Yang ketiga ada teori Cina. Teori yang berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Teori ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, Raja Demak adalah keturunan Cina, penulisan gelar Raja-Raja Demak dan Islah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Dan yang terakhir ada teori Mekah. Teori yang menjelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Teori ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada batu nisan yang bertuliskan huruf Arab ditemukan di lereng Gresik. Batu nisan yang memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang kedua, ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1250 Masehi dari Kerajaan Samudra Pasai, Sumatera. Yang ketiga, ditemukannya serangkaian batu nisan yang sangat penting di Jawa Timur, yaitu di Trowulan dan Troloyo, dekat situs Istana Majapahit, dan sebuah batu nisan musim kuno yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini menjadi tanda makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. Jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Adanya perkembangan Islam yang berkembang pesat seperti Kerajaan Samudra Pasai, penyebaran agama Islam dengan cara menaik dan damai, Islam tidak mengenal sistem kasta, dan syarat masuk agama Islam tidaklah sulit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Widya Parmita Gunawan dari kelas 9A, absen nomor 31. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara agar kita tahu bahwa sejarah Islam Nusantara besar pengaruhnya dan kita bisa memahami tentang latar belakang Islam masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebelumnya beragama Hindu dan Buddha, dan memahami perkembangan Islam dari zaman ke zaman sampai jadi mayoritas di Indonesia. Pertanyaan nomor 2. Apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Manfaatnya kita lebih mengerti dan memahami dan untuk menggali dan meninjau kembali faktor-faktor apa menyebabkan terjadinya kemajuan Islam dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Dengan masuknya Islam ke Nusantara, banyak pula masuknya teori-teori yang dikemukakan. Contohnya, 1. Teori Gejorot. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gejorot. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai menguasai Selat Melaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gejorot. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snout, Hartranch, dan J. Rich Nepal. Yang kedua adalah teori Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuk Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu ada beberapa kesamaan tradisi yang Persia yang dianggap sebagai satu penguatnya. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan Tabuk atau Tabur di beberapa wilayah Sumatera. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Yang ketiga adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara di Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, Raja Demak adalah keturunan Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina yang pertama menduduki pelabuhan. Teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Yang keempat adalah teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab di abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Bunus yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah.
Selain itu di Samudra Pasai mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Teori ini dikemukakan oleh Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Yang kelima adalah teori mata air. Ada juga yang beranggapan bahwa yang menyebarkan Islam bukan pedagang, dan menurut Azra adalah teori mata air. Artinya sumber kedatangan ajaran Islam bisa dari berbagai tempat seperti sumber-sumber mata air. Soal nomor keempat. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa bukti masuknya Islam ke Nusantara. Contohnya adalah di Jawa ditemukan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, makam Raja Samudra Pasai yang memiliki simbol gurotan, berita dari India bahwa Samudra Pasai giat menyebarkan Islam, catatan penemuan kerajaan Islam, berita dari Cina yang menemukan kerajaan Islam. Nomor 5, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Faktor-faktor mudah berkembangnya Nusantara adalah penyebaran agama dengan konsep akulturasi damai dan tanpa kekerasan, kerajaan Islam yang berkembang pesat seperti kerajaan Samudra Pasai akibat jatuhnya kerajaan Majapahit. Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat, dan upacara-upacara dalam Islam sangatlah sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Zahra Evana Adika Effendi, absen 32, kelas 9A. Saya akan menjawab 5 soal tugas sejarah kebudayaan Islam yang ada di GCR. Soal pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Sejarah Islam Nusantara penting untuk dipelajari karena kita bisa mengetahui asal-usul khazanah, latar belakang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, bagaimana masyarakat Indonesia menerima agama Islam, dan juga kita dapat meneladani dan menjadikan pelajaran sejarah perkembangan Islam di Indonesia untuk dipelajari. Nomor 2, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Yang pertama, untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah dan juga para tokoh yang berjasa dalam perkembangan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk peninggalan bersejarah. Yang ketiga, dapat memahami dan meneladani kisah yang baik pada zaman dahulu. Yang keempat, mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian di masa lalu. Soal nomor 3, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, dan teori ini dikemukakan oleh Christian Snook, Hurgronje, dan J. Pigeonapple. Yang kedua, teori Persia. Ada beberapa tradisi di Indonesia yang sama dengan Persia, contohnya peringatan 10 Muharram yang serupa dengan upacara tabui di Sumatera Barat. Yang ketiga, teori Cina. Menurut teori ini, masuknya Islam ke Indonesia itu karena masyarakat Cina migrasi ke Indonesia pada abad ke-9. Yang keempat, teori Mekah. Dalam teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7, dan juga karena persamaan mazhab di Arab dan Mesir, dan juga persamaan mazhab di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Soal nomor 4, jelaskan bukti masuknya Islam ke Nusantara. Bukti fisiknya berupa batu nisan yang bertuliskan huruf Arab. Yang kedua, batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Yang ketiga, serangkaian batu nisan yang ditemukan di kuburan-kuburan Jawa Timur. Yang keempat, sebuah batu nisan Muslim kuno yang bertarik 822 Hijriah yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Soal nomor 5, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Jawabannya, karena penyebaran Islam yang sangat menarik, syarat untuk masuk agama Islam cukup mudah, kerajaan Islam yang berkembang pesat, dan upacaranya yang sangat sederhana. Sekian presentasi dari saya.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.